Selamat petang saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepat jam 6 petang kita akan mulai kebaktian matahari terbenam kita. Sebelumnya saya ingatkan untuk yang membawa handphone supaya di nonaktifkan agar tidak mengganggu kebaktian kita. Mari kita mulai kebaktian dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara-saudariku, dipersilakan berdiri. Pujian kita yang pertama 165. Sudahkah kau disucikan darah-Nya? Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darah-Nya dan beroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu seakan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darah-Nya dan berharap Ia memeliharamu? Bersandarlah pada darah-Nya. Darah-Nya, sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darah-Nya. Darah-Nya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darah-Nya. Sudahkah darah-Nya membasuh kau menjadi bersih, pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darah-Nya. Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan jantung nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja perjanjian baru, kami kembali mengucap syukur untuk pergantian hari menuju hari baru.
Kami sudah memasuki tanggal 22 bulan Februari tahun Tuhan Yesus ke-2021. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin, di mana kami dapat berkebaktian tadi pagi untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sekarang ya Bapa, di dalam pergantian hari ini kami dikumpulkan kembali, bukan hanya di Pos PI Sungai Raya Dalam, tetapi juga di Pos PI Siantan. Anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau melalui Tuhan Yesus, yang disertai oleh Roh-Mu yang kudus, dapat berhimpun di ruang atas ini untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami sadar kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi karena belas kasihan-Mu, karena karunia Tuhan Yesus yang memberikan darahnya untuk menebus kami, sehingga dosa-dosa kami dapat dihapuskan. Ya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, agar setiap acara kebaktian ini hanyalah untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, mulai dari puji-pujian, bahkan nanti dalam pembelajaran firman, baik di kelas yang besar ini, dan juga di ruang kebaktian, dan juga di ruang kelas sekolah minggu, agar kami semua dapat mendekatkan diri kepada Engkau melalui pelajaran firman-Mu. Kami serahkan ya Bapa gereja-Mu ini, kami percaya Engkau menjaga, memberikan pertumbuhan secara kualitas bahkan juga kuantitas. Dengarkan doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya melalui perantaraan yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka kitab suci dari kitab Perjanjian Baru, kitab yang terakhir, kitab yang ke-66 dari Alkitab, kitab Wahyu, pasal ketiga. Kita akan membaca secara bertanggapan ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian saudara-saudari menanggapi ayat berikutnya, demikian seterusnya, dan ayat ke-5-6 kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah menemukannya, mari kita mulai membaca kitab suci kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sama-sama.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lagi dengan pujian 187. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. 187. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar ya menengok dan tunggu kau menyambut dia. Pulang yang kelelahan, pulang dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. Mengapa engkau tolak ajakannya, ya mengengkau pulanglah. Mengapa tak kau indahkan kasih-Nya, ya telah mati bagimu. Pulang, pulang yang kelelahan, pulang dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. Amat ajaib janji-Nya kepadamu, ya mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, ya akan beri kau sentosa. Pulang, pulang yang berkelelahan, pulang dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. 2 Timotius 1:9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita melihat ayat hafalan sebelum kita melihat warta gereja. Ayat hafalan hari ini adalah dari Keluaran 17:15. Kita akan membacanya, setelah itu mencoba menghafalnya. 1-3. Keluaran 17:15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan adalah bendera kita. Jadi ayat ini mengajarkan kita Tuhan adalah bendera kita. Artinya Tuhan memimpin umatnya menang perang, tidak pernah kalah perang, ya. Tuhan Yesus itu panglima perang kita yang tidak pernah kalah. Ini ayatnya, ya. Keluaran 17:15. 17:15 kan gampang ingatnya. Dibaca dengan ijis, ya. 17:15.
Mari kita ulangi lagi. Keluaran 17:15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhan adalah bendera kita. Ya, coba dihafalkannya. Beberapa saat kita akan nanti pada kali ketiga, karena ayat ini pendek, kita berusaha untuk tidak melihat lembaran kertas kita. Oke, siap? 1, 3. Keluaran 17:15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan memberinya nama Tuhan adalah bendera kita. Ya, zaman dulu kata bendera itu panji. Tuhan adalah panji kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita dengan memuji Tuhan 384 ya. Karena saudari Sherlyn tidak hadir ya, saya minta ya kesediaan. Oh, maaf ya, kelempatan. Berikutnya adalah warta gereja. Warta gereja, mari kita simak bersama-sama. Kebaktian matahari terbenam minggu depan, kita akan berkebaktian dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Oleh sebab itu, para remaja-remaji, pemuda-pemudi dapat mengajak kawan-kawan untuk bersama-sama datang ya, untuk kebaktian matahari terbenam, khususnya untuk minggu depan. Bukan hanya kita belajar firman Tuhan, tetapi kita juga bisa mempertajam ya bahasa Inggris kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada setiap minggu jam 9.15 sampai 9.45 di gereja setiap minggu diselenggarakan, yaitu pelajaran firman Tuhan, yaitu belajar kitab Wahyu. Dipersilakan datang, dan untuk yang tidak mengikutinya dengan lengkap, bisa juga dipelajari firman Tuhan itu yang sudah diunggah di kanal gereja. Yang ketiga, puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk berkebaktian dan bersekutu, belajar firman melalui ya, video-video yang setiap minggu diperbaharui di kanal kita, baik untuk dewasa dan anak-anak ya. Marilah kita bersama-sama, baik anak-anak dan orang tua, mengikuti kebaktian-kebaktian ini. Bahkan ya, yang berkesempatan, yang masih usianya 60 tahun ke bawah, bisa berkebaktian secara tatap muka, baik di Sungai Redalam maupun di Kubu Raya. Pada malam ini ada yang pertama hadir. Kalau tidak ada, kita berdoa ya, supaya kita dapat mengajak kawan dan mengajak keluarga kita untuk kebaktian matahari terbenam. Selanjutnya, mari kita membawa persembahan kita. Saya minta kesediaan dari Veronica Acing ya, untuk menerima persembahan kita. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan pujian, yaitu 384, turunkan hujan berkat-Mu. 384. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus, ini janji yang jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima. Hujan berkat-Ku rindu. Ayat 3. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantung.
ku rindu. Ayat 4. Turunkan hujan berkat, kudus, ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu nomor 53, Doksologi. Sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami anak-anak-Mu, semua yang kami perlukan secara rohani jasmani Engkau selalu sediakan kepada kami, bahkan berkelimpahan bisa kami bagikan kepada mereka yang berkekurangan, khususnya berkat-berkat rohani. Ya Bapa, pada kebaktian matahari terbenam, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan yang sesungguhnya berasal dari Engkau, yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan tangan kami ataupun melalui orang-orang tua kami. Kiranya ya Bapa, Engkau bersedia menerima persembahan ini, dan Engkau juga memakainya untuk pelayanan, bahkan untuk perluasan kerajaan-Mu, pendirian gereja Pospei di Kalimantan Barat sampai ke Indonesia dan ujung bumi. Ya Bapa, kami percaya akan janji-Mu, Engkau akan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, khususnya orang tua mereka yang belum percaya Yesus. Mereka bisa percaya Yesus, menerima berkat-Mu yang kekal dan abadi, dan Engkau pelihara mereka keluar masuknya dalam keadaan baik. Ya Bapa, ajarkanlah kami membawa kehidupan kami sebagai korban hidup yang dipersembahkan pada Engkau, agar Engkau memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu, dipersilakan menuju kelas sekolah minggunya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seri pengajaran di Kitab Wahyu. Sore hari ini renungannya adalah dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan Yesus mengetahui pekerjaan kamu. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah hamba Tuhan, Saudara Bong En. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Ucap syukur kepada Tuhan, kita boleh tetap beribadah di tempat ini. Semua itu anugerah Tuhan. Semua karena kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Baik, kita sudah membaca tadi dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita akan bersama-sama belajar, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kudus, yang sempurna, yang maha tahu. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami sekali lagi diberikan untuk boleh hadir di hadapan-Mu. Dan kami boleh belajar firman-Mu yang sempurna,
yang kekal dan terus memotivasi hidup kami, pelayanan kami, kasih kami, dan semua yang kami lakukan lebih baik lagi di hadapan-Mu. Ajar kami dari firman-Mu dan buka lubuk jantung kami, dan kami boleh penuh dengan kerendahan jantung untuk menerima firman-Mu. Baik itu firman yang berbentuk kritikan, teguran, dorongan, motivasi, kami boleh menerimanya dengan senang dan sukacita. Dan kami minta kekuatan daripada-Mu untuk menjalankan firman-Mu juga. Terima kasih. Pakai alat-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Pikirannya sudah, sebagai manusia kami sudah tercemar oleh pikiran-pikiran dunia. Tapi kami minta pikiran yang Maha Kudus boleh berada di tengah-tengah penyampaian firman-Mu, sehingga setiap kami boleh pulang dan dipuaskan oleh firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema yang saya berikan yaitu Yesus mengetahui pekerjaan-Mu. Karena di sini ada kata pekerjaan, ya, diulang, ya. Jadi penting sekali kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Kita semua di hadapannya. Orang lain boleh tidak tahu apa yang kita kerjakan. Orang lain boleh melihat bahwa yang kita kerjakan adalah jempol di mata manusia. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Ya, seperti jemaat di Sardis ini. Ya, mereka tidak bisa membohongi Tuhan yang Maha Tahu. Ya, jadi pekerjaan di sini bisa dikatakan pelayanan. Pelayanan di gereja, apa yang kita kerjakan, ya pelayanan itu luas, ya. Jangan bilang pelayanan hanya yang berdiri di sini hari ini, atau yang memimpin pujian, yang main organ pelayanan, yang memberikan menerima persembahan itu pelayanan. Tidak, pelayanan itu sebenarnya sangat, kalau mau disampaikan sangat luas. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga memasak, menyiapkan makanan untuk keluarga kita, itu satu pelayanan untuk keluarga kita. Tapi tujuannya kita untuk Tuhan. Kalau kita untuk manusia, kita bisa bersungut-sungut. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita akan lakukannya dengan sukacita. Yaitu sedikit yang saya sampaikan, karena Tuhan yang sendiri yang menilai apa yang kita kerjakan. Ya, makanya kita sebagai manusia, jangan kita mencari pujian manusia. Ya, carilah pujian dari Tuhan. Kalau kita mencari pujian manusia, kita akan kecewa kalau tidak dipuji, tidak dibilang bagus pekerjaan kita. Tapi kalau kita dari Tuhan, kita akan penuh dengan sukacita, karena kita melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan karena untuk manusia. Memang secara tidak langsung kita bekerja ada hubungan dengan manusia, ya. Tapi yang terpenting bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana motivasi kita pada saat kita melayani. Ini yang penting. Jadi kalau pekerjaan kita buruk, Tuhan katakan itu buruk. Tidak, Tuhan tidak mencari muka, tidak melihat baik-baikan kita. Apa yang tidak baik dikatakan tidak baik. Tidak seperti manusia. Kita kadang-kadang kerjanya tidak baik, tapi untuk mengambil hati kita, dia bisa bilang kamu bagus. Itu manusia. Karena manusia, pandangan manusia, standar manusia sudah tercemar oleh dunia ini, oleh dosa. Jadi kita nggak bisa mengambil standar manusia, pikiran manusia, ukuran manusia untuk mengukur atau menghakimi seseorang. Ya, hanya Allah satu-satunya hakim yang benar. Hanya Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Ya, kita melihat dikatakan
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya, sudah yang lalu-lalu kita sudah mendengar. Malaikat di sini dikatakan gembala. Artinya di sini sebenarnya kalau mau kita bilang secara keseluruhan ada kritik dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Tapi yang pertama dikritik apa? Pemimpin, gembala. Ya, di sini pemimpin rohani yang dikritik. Terus dia juga katakan inilah firman dia yang memiliki 7 roh Allah. Ya, 7 angka sempurna ya, bukan berarti Allah itu 7 ya, atau roh Allah itu 7 ya, angka yang sempurna. Ketujuh bintang ya. Di sini menjelaskan kalau kita melihat ya dari pasal 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki diam emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, artinya gembala-gembala jemaat, dan 7 kaki diam itu ialah ketujuh jemaat. Ya, jemaat atau gereja ya. Di sini jemaat bisa bilang, banyak orang bilang gereja. Gereja itu siapa? Gereja itu tidak selalu gedung. Kita ada gereja, kita adalah bait Allah. Ya, yang Roh Kudus diam di dalam kita. Setiap kita adalah gereja. Jadi ini surat malam ini ditujukan bukan hanya kepada jemaat di Sardis, tapi kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya, terutama mungkin saya tidak bosan-bosan katakan, ya, setiap firman yang saya sampaikan, saya dulu yang ditegur. Ya, karena saya menyampaikan, saya harus mengoreksi diri saya pada saat saya mempersiapkan firman ini, baru saya bisa menyampaikan kebenaran. Ya, kalau saya sendiri mengatakan A tapi saya lakukannya B, ya, itu orang bisa ketawa. Ya, jadi makanya banyak hamba Tuhan, ada hamba Tuhan, bukan banyak ya, ada hamba Tuhan, dia bilang saya di atas mimbar firmannya hanya untuk jemaat, bukan untuk saya. Kecamannya kepada jemaat, bukan untuk yang berbicara. Makanya banyak orang pakai istilah kamu harus bertobat, bukannya kita. Ya, kalau kita berarti Anda dan saya harus bertobat, kira-kira begitu. Ya, di sini kita lihat di kecamannya apa, Tuhan Yesus mengkritik apa, tapi nanti Tuhan Yesus juga kasih solusi. Banyak orang kasih kritik tapi tidak kasih solusi. Hanya bisa kritik orang, kamu kok begini, gini, tapi nggak kasih solusi. Ya, tapi Yesus nanti kasih solusi. Sudah kasih kecaman, kritikan, peringatan, tapi nanti dikasih solusi. Kamu harusnya begini, harus begini ya. Kita belajar. Dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, dikatakan Tuhan Yesus adalah Maha Tahu. Tadi saya sudah sampaikan, jangan pikir orang nggak tahu kita lakukan sesuatu. Jangan pikir kita pikirkan apa orang nggak tahu. Kita melakukan pelayanan, orang nggak tahu motivasi kita. Memang banyak yang tidak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus Maha Tahu. Sebelum kita ngomong, sebelum kita lakukan sesuatu, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan. Dia katakan apa? Kecamannya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, ini kalimat yang hidup tapi mati. Cocok dengan zaman kita sekarang ini. Saya bilang, kenapa cocok? Saya pada saat merenungkan, saya dulu berada di Korea atau di Taiwan, saya melihat orang sambil makan, sambil minum, sambil lari. Itu orang sana, karena dia kejar waktu, dia bangunnya siang, begadang malam. Tapi sekarang saya waktu lihat di video, dia bilang apa? Manusia robot, pegang HP tapi jalan, sehingga nabrak. Banyak yang mati ditabrak mobil, karena dia nyebrang jalan, dia nggak lihat HP. Ya, jadi begitulah keadaan dunia. Ya, kita melihat dulu sebelumnya Sardis itu kota yang bagaimana, punya latar belakang yang bagaimana. Ya, dia punya di zaman kuno dia adalah kota yang besar, kota yang modern, yang di sana menghasilkan emas.
Ya, banyak penafsir katakan dia ada aliran sungai di tengahnya, maka dia ya ada emas yang bisa didapatkan. Kalau dia rajin, dia langsung bisa dapat emas. Jadi secara penafsir katakan, bisa dikatakan mereka tuh orang-orang yang berduit, ya, hidupnya enak, ya. Pusat kota garmen yang dibuat dari kulit domba. Jadi walaupun orang miara domba di luar sadis, mereka bawa kepada orang sadis untuk membuat jubah, membuat yang bagus-bagus. Karena menurut sejarah yang saya baca, kemungkinan sadis waktu itu sudah bisa mewarnai. Jadi mereka terkenal. Ya, jadi uang mereka, berkat mereka melimpah dari luar. Jadi dia juga punya strategi tempatnya. Dia ada di atas bukit, tapi punya benteng alami yang melindungi sadis. Jadi menurut sejarah daripada sadis itu, dia tidak mudah ditembus oleh musuh. Tapi sejarah mencatat, karena mereka lalai, tidak waspada, mereka dikalahkan 2 kali oleh musuh. Ya, menurut satu cerita yang saya baca, nggak tahu itu benar atau tidak. Jadi ada penjaganya di atas, topinya jatuh ke bawah, sehingga ada musuh melihat, topinya jatuh. Dia ngambil keluar dari terowongan rahasia. Jadi musuh ikuti dia masuk. Akhirnya disitulah dia kalah, diserang. Jadi tidak waspada. Ya, jadi di sini juga mengingatkan kita harus waspada. Ya, dikatakan hidup tapi mati. Ya, kita mungkin kelihatan giat melayani, kita kelihatannya kita semangat bergereja, kita melakukan apapun, setiap ini bagus, bukan nggak baik. Ya, jangan bilang, Pak mungkin bilang, wah nggak boleh giat melayani, itu bukan begitu maksudnya. Ada orang giat tapi dia melayaninya hanya dengan rutinitas, melakukannya untuk dilihat orang, menonjolkan, ya. Tapi rohaninya mati. Fokusnya ya hanya melayani, tapi tidak fokus dekat dengan Tuhan, tidak fokus bergaul intim dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Kita harus dekat dengan Tuhan dulu, baru kita bisa ada kekuatan untuk melayani. Jangan terbalik. Kita giat melayani supaya Tuhan tolong saya. Bisa, ya, kalau kita harus cari Tuhan. Kita membaca firman, kita berdoa, bergumul, ya, supaya rohani kita tidak mati. Banyak orang fokusnya sudah berubah, ya, lebih banyak dengan kesibukan-kesibukan, sehingga akhirnya yang dilakukan hanya rutinitas. Gereja rutinitas, melayani rutinitas. Efeknya apa? Gampang emosi di dalam melayani, gampang cekcok dengan rekan pelayanan. Kalau saya udah begitu, saya merasakan begitu. Ya, ini yang saya alami, ya, kesaksian saya. Kalau saya merasakan, kok saya gampang emosi, gampang tersinggung, saya cepat-cepat berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya memuji Tuhan di kamar, saya berdoa, saya membaca firman, supaya saya diperbarui lagi, diisi lagi, kayak baterai yang sudah kita pakai handphone satu harian dicas lagi. Ya, sudah, wah, gambarnya sudah mulai buram-buram, udah mati hidup. Ya, cepet-cepet kita cas. Tapi kita kadang-kadang tidak ingat, kita stamina-nya udah hilang. Kita melihat ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, cepat-cepat datang kepada sumber yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada cara lain. Ya, ini supaya kita tidak mati. Ini peringatan kepada kita semua, ya, karena Allah Maha tahu. Ayat ini, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, sudah hampir mati. Jadi bangun ini bisa dikatakan kita waspada, kita selalu sadar, ya, dengan diri kita. Ya, kita pernah nggak yang melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita. Ya, hari ini saatnya kita boleh coba
melihat diri kita sendiri. Karena kalau kita, orang lain yang introspeksi kita atau yang negur kita, kita bisa tersinggung. Kita bisa bantah, oh enggak, saya enggak begitu. Tapi ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Ya, kita melayani sudah, aduh capek, sudah ngap-ngapan. Ya, kita harus waspada. Kita harus kembali kepada sumber yang memberikan kekuatan kita, supaya kita tidak benar-benar mati. Ya, sudah hampir. Ya, kita harus kembali. Makanya kita harus ya senantiasa waspada. Bangunlah, waspada. Nanti juga akan kembali diketemukan. Aku akan datang sebagai pencuri. Karena itu jika engkau tidak waspada, ya ada kata diulang lagi, waspada. Ada penafsir katakan kata bangunlah dengan bahasa aslinya itu satu kata yang sama dengan bangunlah dengan waspada. Ya, saya nggak tahu, saya tidak bisa terlalu tahu bahasa aslinya, tapi saudara-saudara sekalian boleh pulang memeriksanya, ya, apakah itu benar. Ini hanya satu informasi aja dari saya, ya. Kamu hampir mati, sebab itu tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kata sempurna ini tidak lengkap, setengah-setengah. Kalau orang fokusnya sudah lari, apa yang dikerjakan pasti setengah-setengah. Ya, fokus kita misalnya, hari ini saya mau bersihkan WC. Saya sikat-sikat, saya ingat, halaman belum saya sapu. Saya lari lagi ke halaman. Belum selesai loh. Ya, fokus saya berubah loh. Fokus saya ke halaman. Halaman saya baru sapu setengah, ada telepon masuk. Fokus saya telepon. Ya, jadi kita harus benar-benar fokus dan tahu panggilan Tuhan kepada kita mana. Kadang-kadang kita tidak tahu yang mana lebih penting. Mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani di mana. Ya, di sini saya ingin katakan yang saya renungkan, Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kamu kerjakan. Tapi Tuhan mau apa yang kita kerjakan itu lengkap, sempurna. Bukan setengah-setengah, bukan terpaksa. Ini yang Tuhan katakan, tegur. Ya, kenapa? Karena ini juga sudah bisa dikatakan orang Sardis itu karena dia punya latar belakang. Ya, dia merasa aman. Dia merasa punya uang. Ya, punya latar belakang itu. Ya, dia punya nama yang baik. Ya, biasanya orang yang punya duit pasti orang agung-agungkan, puji. Ya, apa yang dilakukan walaupun tidak baik tertutup. Ya, ada pepatah katakan Chujung jamlu, Nin chujung luihitlu. Ya, jadi ikan supaya nggak busuk kasih garam. Manusia supaya namanya tetap baik disogok pakai duit. Kira-kira begitu. Ya, banyak di dunia ini memang ini kenyataannya. Ya, orang berduit melakukan sesuatu yang walaupun salah, orang dukung. Masih ada yang pendukungnya, lebih banyak yang dukung karena dia punya duit. Ya. Tapi kalau orang yang tidak berduit, ya, lebih dukungannya malah dicekam, oh kamu kok begini, kamu gini. Ya, ini kenyataan dunia. Karena tolak ukur manusia adalah yang tercemar. Ya, tolak ukur Allah beda. Ini berbicara sempurna, ini tolak ukur atau standar dari Allah, bukan standar dari manusia. Standar dari manusia itu misalnya kamu adil tidak adil, ya kan? Orang bilang bagaimana adil? Punya anak 2, punya kue 4, bagi 2-2, itu adil. Tapi anak bilang, "Ma,
Kue koko lebih besar, yang satu. Kue saya lebih kecil. Nggak adil, Mama. Adil nggak? Bisa nggak kita ketemu adil di manusia? Tidak bisa. Karena manusia standarnya sudah tercemar oleh dosa. Jadi ukuran manusia untuk mengukur orang lain tidak bisa. Orang ini misalnya saya, Charles bilang, wah Pak Mungen baik. Tapi Vindio bilang, enggak. Standarnya beda, karena manusia. Ya, anak juga dua, dia punya pandangan yang berbeda. Kita kasih jeruk, dua, seorang satu. Waduh, Ma, jeruk saya nggak manis. Mama nggak adil, kasih koko jeruk yang lebih bagus. Tidak, ya, tidak bisa menemukan standar yang tepat. Tapi standar Allah adalah standar yang kebenaran. Jadi kalau kita tidak benar, Allah pasti katakan tidak benar. Nilainya Allah tuh sempurna, karena Allah bisa menembus sampai lubuk jantung kita, pikiran kita. Jadi kita tidak bisa berbohong. Ya, jadi hari ini kita mungkin sebagai jemaat Tuhan, bagaimana selama ini rohani kita? Bagaimana standar hidup kita? Bagaimana pelayanan kita? Sudah lengkap belum? Sudah sempurna nggak? Kalau kita dapat tugas pelayanan, apakah kita kerjakan dengan benar-benar? Ya, jadi itu kecaman, ya, kritik yang diberikan kepada jemaat saat ini juga diberikan kepada setiap kita di sini, termasuk saya. Ya, jadi di sini Tuhan kasih solusi kepada kita. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman, menerima firman yang selama ini sudah kita dapatkan. Orang sadis sudah turun-menurun sudah diajarkan firman Tuhan. Kamu sudah dengar, kamu harus ingat. Bagaimana kita dapat mengingat firman Tuhan, mengingat kata-kata firman Tuhan? Baca Alkitab supaya kita ingat. Bagaimana kita bisa ingat kalau tidak baca? Ya, saya sering baca Alkitab, saya kadang-kadang nggak ngerti. Ya, baca Alkitab jangan harus ngerti dulu, baca dulu. Ya, minta pertolongan Roh Kudus akan mencerahkan kita, mengajarkan kita. Ya, yang penting kita ada kemauan, baca dulu. Ya, saya pernah katakan di yang lalu, pada saat orang lain di atas mimbar atau dimanapun dia bercerita firman yang salah, kita sudah minimal sudah tahu. Kok lain ya dengan yang saya baca ya? Pulang baca lagi, teliti lagi, ya apa yang diajarkan. Makanya di sini kan ingat, kita harus ingat dan turutilah, bertobatlah. Ya, jadi solusinya itu kita harus ingat firman Tuhan. Kita harus kembali. Mungkin sudah lama kita nggak pernah sentuh Alkitab kita. Ya, kita biarkan berdebu. Karena alasannya apa? Sekarang paling gampang. Saya di HP saya kan punya Alkitab. Ngapain saya pakai Alkitab yang begini lagi? Akhirnya benar dia ambil HP-nya, baca Alkitab. Pas baca-baca, kring, masuk WA, balas. Alkitabnya nggak dibaca lagi, lupa. Ya, jadi kalau mau baca di HP, oke, silakan matikan HP-mu supaya nggak ada telepon yang masuk, nggak ada WA yang masuk. Fokus kembali kepada awal, fokus. Kita fokus di dalam ini. Jadi malam ini Tuhan memberikan kita solusi untuk mengingat kembali firman Tuhan, dan yang sudah lama nggak baca Alkitab, kembali baca Alkitab. Saya nggak tahu, ya, yang duduk di sini termasuk saya, sudah berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Ya. Jadi malam ini, marilah kita bersama, ya, start lagi, ya. Nggak ada salahnya mulai dari malam ini, start lagi, pulang ambil Alkitabmu, baca, ya, 1 pasal kah, 2 pasal kah, ya, sebanyak-banyaknya itu lebih bagus,
Ya, nanti ada sesuatu yang tidak kamu mengerti atau yang membuat kamu tanda tanya, tandain di Alkitabmu, catat, tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, tanya sama gembala. Pasti dia akan senang menjelaskannya kepada kita. Ya. Jadi itu solusinya. Dikatakan karena itu jikalau engkau tidak berjaga-jaga atau engkau tidak mau bertobat, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Di sini katakan ada beberapa. Kalau saya bilang ada beberapa orang pakai batik di sini. Berarti tidak semua yang pakai batik. Berarti yang disebut yang dikit, ya, yang dikit yang disebut oleh saya, ya. Kecuali saya bilang banyak yang pakai batik, ya, berarti sebagian besar pakai batik. Tapi di sini dikatakan ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Berarti sebagian besar orang mencemarkan pakaiannya. Mencemarkan artinya dia masih melakukan hal-hal yang dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pakaian berbicara tentang perbuatan manusia. Pakaian berbicara bagaimana kita sebagai manusia masih, ya, cemar. Ya, orang pakaian cemar biasanya digambarkan masih orang-orang yang berdosa, orang yang masih melakukan dosa, melayani di gereja Tuhan, aktif di gereja Tuhan, tapi masih melakukan dosa. Ya, dosa ini tidak bisa dikatakan, oh ini dosa kecil, ini dosa besar. Apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu dosa. Ya, orang banyak firman Tuhan kata, tinggalkan. Kalau orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Bukan tinggalkan mencuri, ya. Jangan mencuri lagi. Artinya stop. Yang berbohong berarti jangan berbohong lagi. Yang nyontek jangan nyontek. Yang malas-malasan jangan malas-malasan lagi. Yang belum percaya Yesus harus percaya Yesus. Ya, jadi kita bagaimana bisa tidak tercemar? Karena kita pertama kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus. Ya, kita udah terima Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, jubah kebenaran Tuhan Yesus dipakaikan kepada kita. Sehingga kita di hadapan Allah Bapa terlihat benar. Karena darah Yesus yang menyucikan segala kenajisan, segala kecemaran kita di hadapan Allah. Dikatakan di sini juga mereka layak untuk itu. Ya, mereka akan berjalan dengan aku di sini Yesus dalam pakaian putih dan mereka akan layak untuk itu. Ya, layak. Ya, bisa dikatakan layak. Kita layak melayani Tuhan. Kita layak menderita untuk Tuhan. Ya, jadi yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu benar-benar baik dan tulus. Ya, sesuai dengan apa standar yang Allah sudah berikan. Ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Dengan demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Ya, kita melihat di sini yang menang itu orang yang pada saat dihadapkan kepada takhta Allah. Ya, kalau kita melihat Wahyu, mari kita lihat Wahyu 20 ayat 12. Dikatakan demikian, dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibukakannya semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati ini dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Jadi kembali kita katakan perbuatan kita di hadapan Allah
atau karakter kita, pakaian kita menentukan apakah nama kita dicatat atau tidak dicatat di kitab kehidupan. Ya, kita kalau melihat kata kitab kehidupan, ada satu peristiwa kalau kita lihat di Perjanjian Lama. Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun. Setelah Musa naik ke atas gunung, mereka membuat patung emas. Akhirnya gimana? Musa murka, Allah murka atas penyembahan berhala. Berubah setianya orang Israel. Akhirnya berapa orang saling membunuh. Musa perintahkan menghukum mereka saling membunuh. Akhirnya Musa naik lagi, ya, ke gunung minta Allah. Dia katakan apa? Coba kita buka saja ya. Keluaran 32. Gampang diingat ya. 32 sama 33. Saya akan bacakan. Keluaran 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuslah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan dihapuskan dari dalam kitab kehidupan. Musa punya lubuk jantung yang begitu luar biasa seperti Tuhan Yesus. Ya, dia rela mengorbankan dirinya. Dia katakan kepada Allah, kalau engkau tidak mengampuni mereka, hapuskan saja nama saya. Jangan saya masuk surga, kira-kira kasarnya begitu. Tapi Tuhan bilang, siapa yang melakukan dosa, dialah yang akan dihukum. Jadi di sini Alkitab berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, bukan gereja secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa bilang di dalam gereja semuanya tuh orang pasti benar, atau yang khotbah pasti benar. Ya, kita semua orang punya kelemahan dan kekurangan. Tapi hari ini bersyukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Tahu mengkritik kita, menegur kita. Kamu sebenarnya mati, ya, robot yang sedang berjalan. Kita melakukan aktivitas pelayanan begitu luar biasa di mata manusia, tapi tidak bisa membohongi Tuhan. Kira-kira begitu. Kamu pelayanannya tidak sempurna, tidak lengkap. Itu teguran Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kembali kita mengintrospeksi diri kita. Saya dan kita semua. Malam ini kita dengan lubuk jantung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat diri kita sendiri, melihat pelayanan kita, melihat hidup kita, sikap hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, ingat apa yang sudah kamu dengar, kamu terima, dan turutilah, bertobatlah. Solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau itu kita lakukan, atau itu kita tidak lakukan, Yesus datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan. Tapi kalau itu kita lakukan, kita akan diberikan hadiah, yaitu nama kita tidak akan dihapus di kitab kehidupan. Dan dia akan mengakui kita di hadapan Bapa. Artinya dia memakaikan jubah kebenaran kepada kita. Dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya pikir saya dan kita semua punya telinga.
Mendengar. Itu mendengar dengan baik-baik, dengan teliti. Jangan dengar sini, keluar sini. Dengar sini, keluar sini. Dengar, masukkan dalam jantung kita, terus kita renungkan, pulang renungkan kembali. Introspeksi di bawah kekudusan Tuhan, di bawah kaki Tuhan kita introspeksi diri kita. Kalau kita ternyata ada hal-hal yang Roh Kudus singkapkan kepada kita, oh kamu begini, kamu salah begini, kamu salahnya di tempat ini, kamu salahnya di tempat ini, kita cepat-cepat bertobat, berubah. Ya, saya sering begitu. Saya pribadi sering mengalami. Namanya kita manusia. Ya, kita harus setiap hari mengintrospeksi dan kita melihat diri kita sendiri. Ya, paling gampang mengenali bagaimana rohani kita hampir mati atau hidup. Ada nggak kita melayani, kita bersuka cita? Ada nggak kita melayani rasanya aduh, kesel, aduh, dengan rekan kerja bentrok, bawaannya emosi, maunya marah-marah. Di dalam kita melayani, kita selalu marah-marah. Saya sering demikian. Tapi melalui firman Tuhan ini saya mulai terus memperbarui diri saya. Saya harap kita semua, marilah kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang sudah diajarkan malam ini. Walaupun secara singkat, mungkin banyak kekurangan, banyak yang terbatas yang saya gali. Tapi ini yang Tuhan tempatkan, Tuhan yang bekerja di malam hari ini. Kiranya kita pulang, kita boleh duduk diam, kita boleh berdoa, kita boleh membaca firman-Nya, mulai start kembali, kita dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita hari-hari kita merasa yang kita alami penuh dengan arti. Hubungan kita dengan sesama begitu indah. Itu tanda-tandanya sudah benar. Ya, sudah benar di dalam kita melayani. Karena sumber segala damai sejahtera adalah dari Tuhan Yesus. Pada saat kita makin dekat kepada Tuhan, seperti Bapak Gembala ajarkan, suami istri sama-sama makin banyak berdoa, makin cari Tuhan, mereka hubungannya makin dekat. Demikian dengan jemaat Tuhan. Demikian dengan Anda dan saya. Kenapa banyak gereja hubungannya retak, banyak rekan pelayanan hubungannya retak? Ya, seolah-olah kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Ya, sekali pulang buat, ya ketemu di jalan juga ya nggak terlalu banyak sapa dan sebagainya. Kasih kita makin pudar. Ya, memang dunia ini begitu. Ya, kita tidak di gereja tidak saling banyak menegur lagi. Karena apa? Yang mempengaruhi kita karena kesibukan pertama saya lihat. Karena juga handphone. Ya, saya sering diomelin, ditegur lah istilahnya dengan istri saya. Kalau orang ngomong sama kamu, coba handphonenya diletakkan dulu. Jangan suka pegang handphone kalau orang bicara dengan kamu, nggak sopan. Wah, saya bilang benar. Ya, tapi terkadang kita nggak mau terima kalau orang bilang sama kita begitu. Ya, mungkin ada jemaat yang butuh dengan saya. Ya, saya kasih contoh. Dia mau datang kepada saya, tapi saya kayaknya acuh, saya lebih sibuk dengan handphone saya. Mau nggak kira-kira dia bicara? Ah, males lah, Pak, mau encuain saya. Nggak perlu saya ngomong sama dia. Tadinya saya mau banyak yang mau saya minta tanya Alkitab apa sebagainya. Ya, kita melihat banyak loh, termasuk saya. Ya, makanya bagaimana sikap kita, bagaimana hidup kita dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan dunia yang cemar ini, sehingga kasih kita yang dari Tuhan. Identitas kita sebagai anak Tuhan adalah kasih, karena Allah kita kasih. Kalau kita kehilangan kasih, kita kehilangan kehangatan di dalam gereja, berarti
ada sesuatu yang salah di gereja. Ya, kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan ini. Semua kita memperbaiki diri, semua kita mau ya diajar oleh firman Tuhan. Bukan seberapa yang kita lakukan, bukan berarti tidak baik. Kita giat-giat, kita banyak pelayanan di gereja, bukan tidak baik. Baik, ya. Jangan karena atas nama Tuhan, tanda kutip, kita sibuk sepanjang hari, kita lupa lagi berdoa, kita lupa membaca Alkitab. Karena sekali bangun, jadwal yang akan kita lakukan sudah berderet. Jam sekian saya harus gini, jam sekian harus gini, jam sekian harus gini, jam sekian saya harus sampai di mana, jam sekian harus sampai di mana. Ya, ini yang fokus kita. Sedangkan fokus kita dengan ini sudah tak ada lagi. Akhirnya yang kita lakukan Tuhan bilang tidak lengkap, tidak sempurna. Kamu hampir mati. Ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu melalui putra-Mu Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, mati menggantikan kami, menebus kami dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati dikuburkan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan menantikan kami orang-orang yang percaya kepadanya. Kami tahu mata Tuhan, mata Allah Tritunggal melihat hidup kami, melihat pelayanan kami. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semua manusia terbuka di hadapan-Mu. Mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, menegur kami, bahkan menampar kami, membuka semua kejahatan-kejahatan, hal-hal yang tidak baik yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Kami boleh siap menerima teguran ini dan siap menerima solusi yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya setiap kami boleh pulang dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Kami boleh memperbarui komitmen kami. Kami boleh memperbarui pelayanan kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena kami ditebus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berlalu. Tapi firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Roh Kudus akan terus bekerja di dalam lubuk setiap jantung kami. Pulangkan kami dengan sukacita karena firman-Mu memberikan kami sukacita. Terima kasih. Kami ucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian 170. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam darahnya ada kuasa.
nyatakan sucikan di dalam darah-darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Baik, ketiga kita berdiri. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kita akan menerima doa berkat dari pendeta Pang. 这个仍然站错，这个梁树有圣经里面受经也祝福。当然，我做耶穌基督恩惠，天父上帝慈愛，聖靈的監督與交通，上受與眾子相互同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。上。阿門。上朝密道三非人上帝祝福大家，最後是教為創人做師傅。